Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hajrawati Alwi dengan NIM A251210081. Saya dari kelas C, kelompok 3, mata kuliah Kinetika Kimia. Di sini saya ingin membahas beberapa soal tentang kinetika kimia mengenai kinetika reaksi kimia. Baik, langsung saja kita membahas soal-soalnya. Baik, langsung saja kita bahas tentang soal yang pertama, yaitu ada tentang pembakaran etana yang berlangsung menurut persamaan reaksi 2C2H6 kemudian ditambah 7O2 direaksikan menjadi 4CO2 ditambah 6H2O. Nah, pada persamaan reaksi ini 7 mol oksigennya bereaksi dengan 2 mol etana atau C2H6. Oleh karena itu, selama reaksinya berlangsung itu laju reaksi oksigen adalah 3,5 kali. Kemudian laju reaksi terhadap CO2-nya adalah 2 kali laju terhadap etana atau C2H6. Oleh karena itu, selama reaksinya berlangsung itu laju reaksi oksigen adalah 3,5 kali. Kemudian laju reaksi terhadap CO2-nya adalah 2 kali laju terhadap etana. Laju terhadap etananya itu 2 dari 4/2. Nah, laju reaksi terhadap H2O adalah 3 kali laju reaksi terhadap etana. Kemudian 3 merupakan hasil dari 6/2, sehingga menghasilkan 3. Nah, kemudian dengan demikian, laju reaksi terhadap zat-zatnya adalah berbanding dengan koefisien reaksinya. Nah, laju reaksi etana ini atau C2H6 ini sama dengan 7/2 laju reaksi terhadap oksigennya. Kemudian 2/4 laju reaksi terhadap karbon dioksidanya dan 2/6 laju reaksi terhadap hidrogen oksidanya. Nah, laju reaksinya sendiri itu min 1/2 laju reaksi terhadap etananya. Kemudian min 1/7 laju reaksi terhadap oksigennya dan min 1/4 laju reaksi plus 1/4 laju reaksi terhadap karbon dioksidanya. Kemudian plus 1/6 laju reaksinya. Kemudian laju reaksi berikutnya yaitu plus 1/4 laju reaksi terhadap karbon dioksidanya sama dengan plus 1/4 delta CO2 per delta T dikali mol liter min 1 kemudian S min 1 atau liter dan sekon. Kemudian dihasilkan, maka laju reaksinya itu min 1/2 delta C2H6 per delta T sama dengan min 1/7 delta CO2 per delta T sama dengan plus 1/4 kemudian 4 CO2 per delta CO2 kemudian dibagi dengan delta T dihasilkan plus 1/6 delta H2O per delta T, sehingga dapat dihasilkan reaksi A ditambah B sama dengan C ditambah D. Kemudian laju reaksinya itu min 1/A delta A kemudian per delta T dihasilkan min 1/B delta B per delta T. Kemudian dihasilkan plus 1/C delta C per delta T. Dihasilkan lagi plus 1
1 per D delta D per delta T. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu tuliskan rumus laju reaksi ditinjau dari hilangnya reaktan dan munculnya produk. Nah, jadi reaksinya yaitu 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah N6H2. Kemudian laju reaksinya itu sama dengan min 1/4 delta NH3 per delta T. Kemudian hasilnya min 1/5 delta O2 per delta T sama dengan plus 1/4 delta NO per delta T. Kemudian hasil akhirnya yaitu plus 1/6 delta H2O kemudian per delta T. Nah, untuk soal berikutnya yaitu untuk reaksi CaCO3 ditambah 2HCl direaksikan menjadi CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Hitung laju reaksi terhadap CO2 dan CaCO3 apabila dalam waktu 20 detik dihasilkan 20.000 mol gas CO2 dalam bejana tertutup dengan volume 50 liter. Nah, langsung saja di penyelesaiannya. Jadi seperti yang kita ketahui, yang diketahui itu yaitu CO2-nya yaitu 20.000 mol. Kemudian volumenya 50 liter dan waktunya 20 second atau 20 detik. Yang ditanyakan di sini adalah RCO2-nya atau reaksi CO2 kemudian RCaCO3-nya. Nah, langsung saja untuk yang pertama. Nah, CO2 itu RCO2-nya itu rumusnya M sama dengan mol per volume. Per volume sama dengan 20.000 per 50. 20.000 ini dari CO2-nya, kemudian 50 dari molnya sama dengan 0,04 mol per liter. Nah, untuk reaksi CO2-nya sama dengan plus 4 plus delta CO2 dibagi dengan delta T sama dengan 0,04. Ini diambil dari hasil CO2-nya tadi, kemudian dibagi dengan 20 second atau 20 detik, dihasilkan plus 0,002 molar 0,002 mol per liter min 1 second min 1. Nah, kemudian untuk CaCO3-nya sama dengan koefisien CaCO3 dibagi dengan koefisien CO2 dikali mol CO2. Nah, 1/1 dikali 20.000, jadi koefisien CaCO3-nya itu 1 dan kemudian koefisien CO2-nya itu 1 dikali mol CO2-nya itu tadi 2000, hasilnya yaitu 2 mol. Kemudian CaCO3 itu rumusnya M sama dengan mol per volume sama dengan 2 mol. 2 mol dihasilkan dari tadi CaCO3-nya, kemudian 50 dari volumenya, dihasilkan 0,04 mol per liter. Nah, reaksi CaCO3-nya itu delta CaCO3 dibagi dengan delta T. Nah, dimasukkan nilainya yaitu 0,04 mol atau hasil yang CaCO3 sebelumnya tadi, kemudian dibagi dengan 20 atau 20 sekon sama dengan hasilnya 0,002 mol
per liter min 1 second min 1. Nah, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu pembakaran butana atau C4H10 yang berlangsung menurut reaksi 2C4H10 ditambah 13O2 menghasilkan reaksi 8CO2 ditambah 10H2O. Nah, pertanyaannya itu bila laju reaksi terhadap butana adalah 0,20 mol per liter min 1 second min 1, hitung yang pertama laju reaksi terhadap zat lain, kemudian yang kedua laju reaksi umum. Nah, untuk laju reaksi terhadap zat lain itu laju reaksi butananya C4H10 yang dicari di sini. Itu min 2/13 laju reaksi terhadap oksigennya, kemudian plus 2/8 laju reaksi terhadap karbon dioksidanya, dan plus 2/8 laju reaksi terhadap hidrogen oksidanya. Kemudian yang kita ketahui di sini yaitu RC4H10-nya itu sama dengan 0,20 mol per liter second. Nah, maka laju reaksi terhadap zat lain adalah sebagai berikut. Nah, RO2-nya itu kita kasih masuk rumusnya, yaitu min delta O2 per delta C4H10 kali RC4H10. Nah, sama dengan 13/2 kali 0,20 mol per liter second. Kemudian dapatkan hasil 6,5 dikali 0,20 mol per liter second, dihasilkan yaitu 1,3 mol per liter second. Kemudian untuk RCO2-nya plus delta CO2 dibagi dengan delta C4H10 dikali dengan RC4H10 sama dengan plus 8/2 dikali O2 plus 8/2 dikali 0,20 mol per liter second. Kemudian hasilnya yaitu 4 kali 0,20 mol per liter second. Hasil akhirnya yaitu 0,8 mol per liter second. Kemudian untuk RH2O-nya langsung saja kita kasih masuk nilainya. Kita masukkan nilainya yaitu plus 10/2 dikali 0,20 mol per liter second sama dengan 5 kali 0,20 mol per liter second sama dengan 1 mol per liter second. Kemudian untuk laju reaksi umum atau R umum sama dengan RC4H10 ditambah dengan RO2 ditambah dengan RCO2 ditambah dengan RH2O. Jadi yang tadi sudah kita hitung tadi itu dijumlah kemudian dibagi dengan 4. Nah, langsung saja dimasukkan nilainya yaitu 0,20 mol per liter second ditambah dengan 1 1,3 mol per liter second ditambah dengan 0,8 mol per liter second ditambah dengan 1 mol per liter second dibagi dengan 4. Jadi hasilnya setelah dijumlahkan yaitu 3,3 mol per liter second dibagi dengan 4, hasil akhirnya yaitu 0,825 mol per liter second. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.